Pembagian Korea nyatanya kemudian menjadi bibit peperangan bagi kedua rezim yang sedang memimpin. Sejak tahun 1948 hingga dimulainya Perang Saudara, angkatan bersenjata kedua belah pihak telah terlibat dalam serangkaian konflik berdarah di sepanjang perbatasan. Konflik meningkat drastis setelah di tanggal 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara bergerak menginvasi Korea Selatan dan menimbulkan Perang Korea. Hampir 90% bagian selatan telah dikuasai, sehingga Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNC didirikan setelah Dewan Keamanan PBB mengakui agresi Korea Utara terhadap Korea Selatan. Mereka pun ikut campur tangan untuk mempertahankan Korea Selatan dan mengirim pasukan UNC yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Selama Korea Utara menduduki wilayah selatan, mereka berusaha menyatukan Korea di bawah rezim Kim Il-sung dengan memulai nasionalisasi industri, reformasi tanah, dan pemulihan komit rakyat. Ketika pasukan UNC pimpinan AS mengusir balik Korea Utara kembali ke perbatasan, pasukan Korea Selatan pun melintasi perbatasan paralel ke-38 di tanggal 1 Oktober, disusul oleh pasukan Amerika dan pasukan PBB. Ini karena Cheng Nem-ri dan Panglima tertinggi PBB, Jenderal Douglas MacArthur, ingin menyatukan Korea di bawah kepemimpinan Cheng Nem-ri. Mereka mengabaikan peringatan dari Republik Rakyat Tiongkok yang berkata akan campur tangan membantu Korea Utara jika pasukan Amerika sampai melintasi batas paralel tersebut. Pasukan Korea Selatan pun berusaha menyatukan wilayah dengan melakukan indoktrinasi politik. Tapi kegiatan ini tidak lama. Setelah pasukan AS maju ke utara, Tiongkok segera melancarkan serangan balik yang mendorong pasukan Korea Selatan dan pasukan AS kembali ke selatan. Keterlibatan Tiongkok ini ternyata membantu membuat garis depan menjadi stabil di dekat garis lintang ke-38 dan pada tahun 1951, hanya kedua belah pihak mulai mempertimbangkan gencatan senjata. Masalahnya, Cheng Nem-ri menuntut agar perang terus berlanjut hingga Korea bersatu di bawah kepemimpinannya. Negosiasi perbatasan terjadi sangat lama dan berlarut-larut dengan mempertimbangkan batas masing-masing wilayah. Perjanjian gencatan senjata Korea menandakan perang berakhir pun baru ditandatangani setelah 3 tahun perang berlangsung, tepatnya pada tanggal 27 Juli 1953. Tetapi tidak ada perjanjian damai dalam gencatan senjata tersebut. Perang yang telah memakan korban sekitar 3 juta orang itu tetap menjadikan Korea terbagi menjadi dua, dengan kesepakatan bahwa mereka akan membuat zona penyangga selebar 4 km antara kedua negara yang dikenal sebagai zona demilitarisasi Korea yang berada di sekitar garis lintang 38 derajat utara. Sebuah komisi internasional pun kemudian dibentuk untuk mengawasi gencatan senjata ini dan memastikan tidak ada lagi pertempuran. Meskipun ada upaya lain oleh Cheng Nem-ri untuk menyatukan kembali Korea setelah perang, hingga menyebabkan terjadinya aliansi permanen antara Korea Selatan dan AS. Tapi hingga saat ini, Korea Utara dan Korea Selatan tetap berpisah meskipun telah melakukan gencatan senjata. Setelah perang tahun 1950-an dan 1960-an, Korea Utara mengalami pergeseran ideologi yang diakibatkan dari Kim Il-sung berusaha menguatkan kekuasaannya. Dia menjadi sangat kritis terhadap Perdana Menteri Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, dengan kebijakan destalinisasi miliknya, dan Kim Il-sung bahkan mengkritik Khrushchev sebagai revisionis. Sampai kemudian terjadi insiden fraksi pada bulan Agustus 1956, di mana Kim Il-sung berusaha digulingkan dari kekuasaan oleh tokoh-tokoh terkemuka Korea Utara dari faksi Soviet Korea dan faksi Yan'an yang pro-Tiongkok. Usaha penggulingan tersebut gagal dan berakibat pada penarikan pasukan Tiongkok dari Korea Utara pada bulan Oktober 1958, membuat kekuasaan politik sepenuhnya terpusat pada Kim Il-sung. Sebelumnya, Korea Utara juga telah berusaha untuk membedakan dirinya secara internasional dengan menjadi pemimpin gerakan non-blok dan mempromosikan ideologi Juche. Awalnya, ideologi Juche ini dianggap sebagai varian dari Marxisme-Leninisme. Tapi kemudian Kim Jong-il, putra dan penerus Kim Il-sung, menyebutnya sebagai ideologi yang berbeda. Juche ini menggabungkan ide-ide materialis historis yang tertuang dalam Marxisme-Leninisme, tetapi juga sangat menekankan individu, kemandirian, negara bangsa, dan kedaulatan nasional. Dalam ideologi Juche, diyakini bahwa suatu negara akan makmur setelah menjadi mandiri dengan mencapai kemerdekaan politik, ekonomi, dan militer. Namun menurut beberapa kritikus, Juche ini dianggap sebuah ideologi nasionalis atau fasis dan merupakan sebuah penyimpangan dari ideologi Marxisme-Leninisme. Sejalan dengan ideologi yang diterapkan, terlepas dari kritik dan kontroversi internasional, akan tetapi Korea Utara cukup berhasil menjalankan pemerintahan dengan ideologinya sendiri. Mereka berkembang menjadi negara yang mandiri dengan menggugulkan sektor industrinya. Lalu meskipun Korea Utara berusaha keluar dari pengaruh Soviet dan Tiongkok, tetapi hubungan dengan kedua negara tersebut tetap baik selama Perang Dingin. Bahkan kemudian Korea Utara berhubungan baik dengan Jepang dan mulai mengizinkan pemulangan warga negara Jepang yang berada di Korea Utara pada tahun 1959. Sementara dari segi internal, diketahui kalau Korea Utara sempat mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding Korea Selatan, tapi kemudian mandek, bahkan runtuh setelah pembubaran Uni Soviet di tahun 1991.
karena semua bantuan dari Soviet tiba-tiba dihentikan. Namun, bahkan CIA mengakui kalau Korea Utara berusaha memberikan kesejahteraan pada rakyatnya. Mereka memberikan perawatan penuh kasih sayang kepada anak yatim piatu dan anak-anak terdampak perang, ditambah dengan peningkatan radikal dalam status perempuan, perumahan gratis, pelayanan kesehatan gratis, dan berhasil meningkatkan statistik kesehatan, angka harapan hidup, serta menekan angka kematian bayi. Korea Utara nyatanya pernah sebanding dengan negara-negara paling maju di zaman itu. Sayangnya, ketika perekonomian mereka runtuh, rakyatnya pun mengalami kelaparan dan menyebabkan kesengsaraan massal di Korea Utara selama beberapa waktu. Selain masalah-masalah tersebut, konflik antara utara dan selatan setelah gencatan senjata pun masih sering terjadi dikarenakan adanya pertikaian di perbatasan, penculikan selebriti, dan upaya pembunuhan. Korea Utara berkali-kali gagal dalam upaya pembunuhan terhadap pemimpin Korea Selatan. Bahkan kemudian mereka diketahui membuat terowongan di bawah zona demilitarisasi Korea dan akhirnya ketegangan berkobar setelah insiden pembunuhan kapak di Panmunjom pada tahun 1976 yang menewaskan 2 perwira komando PBB. Meskipun perselisihan terus terjadi, tapi kedua negara tampak tidak mau berunding. Sampai kemudian setelah kontak rahasia yang terjalin sejak tahun 1971 membuahkan hasil dengan munculnya pernyataan bersama Selatan Utara pada tanggal 4 Juli 1972 yang isinya adalah prinsip-prinsip untuk bekerja sama menuju penyatuan kembali Korea dengan cara damai. Sayangnya pernyataan tersebut gagal membawa perubahan karena pada tahun 1973 Korea Selatan menyatakan bahwa Selatan dan Utara memiliki kepentingan berbeda sehingga mereka harus menjadi anggota organisasi internasional secara terpisah. Di tahun 1992, pemimpin Korea Utara Kim Il-sung diketahui memburuk kesehatannya sehingga putranya Kim Jong-il mengambil alih berbagai tugas negara. 2 tahun berselang dengan kekuasaan sementara di tangan Kim Jong-il, akhirnya Kim Il-sung meninggal karena serangan jantung di tahun 1994. Kim Jong-il mengumumkan masa berkabung nasional selama 3 tahun untuk menghormati kepergian ayahnya. Kemudian secara resmi mengumumkan posisinya sebagai pemimpin baru. Di bawah kepemimpinannya, Korea Utara berjanji untuk menghentikan pengembangan senjata nuklirnya berdasarkan kerangka kerja yang disepakati dengan AS setelah negosiasi dengan Presiden Bill Clinton ditandatangani pada tahun 1994. Kemudian, Korea Selatan dan Korea Utara pun berusaha berbaikan kembali dengan membuat kebijakan sinar matahari. Situasinya tampak membaik dengan Korea Utara lebih terfokus pada urusan negaranya sendiri dan mengutamakan perkembangan militernya melalui kebijakan Song-un. Sayangnya, situasi tersebut tidak bertahan lama, sebab Korea Utara terdampak banjir besar yang memperburuk krisis ekonomi. Sebab banjir tersebut telah merusak tanaman pangan dan infrastruktur, serta menyebabkan kelaparan meluas yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah. Korea Utara akhirnya harus kehilangan 240.000 hingga 420.000 rakyatnya akibat bencana ini. Demi tetap bertahan hidup, akhirnya banyak warga Korea Utara yang melarikan diri ke Tiongkok, Korea Selatan, dan negara-negara tetangga. Meskipun di tahun 1996, Korea Utara akhirnya menerima bantuan pangan dari PBB, tapi tidak ada warga yang kembali. Masalah baru muncul ketika George Walker Bush menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat di tahun 2001. Karena pemerintahnya menolak kebijakan sinar matahari Korea Selatan dan kerangka kerja yang disepakati sebelumnya oleh Presiden Bill Clinton. Tidak hanya sampai di situ, Presiden Bush pun menempatkan Korea Utara sebagai negara yang dipandang jahat dan nakal. Hal ini membuat Korea Utara menjadi geram hingga akhirnya menggandakan upayanya untuk memperoleh dan menciptakan senjata nuklir. Puncaknya, Korea Utara memicu kepanikan internasional setelah mereka mengumumkan telah melakukan uji coba senjata nuklir pertamanya pada tanggal 9 Oktober 2006. Ketegangan antara Korea Utara dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat pun semakin menjadi-jadi di tahun 2010. Setelah tenggelamnya kapal perang Korea Selatan Cheonan dan terjadinya insiden penembakan pulau Yeonpyeong yang dilakukan oleh Korea Utara, mereka belum juga berdamai sampai saat ini. Bahkan Korea Utara dan Korea Selatan terus berkonflik di perbatasan. Di tanggal 17 Desember 2011, Kim Jong-il akhirnya meninggal karena serangan jantung dan kursi kepemimpinannya digantikan oleh putra bungsunya, yaitu Kim Jong-un. Di tangan Kim Jong-un, proyek senjata nuklir, termasuk penggunaan bom hidrogen dan rudal yang mampu mencapai Amerika Serikat, tetap berjalan walaupun mendapat kecaman internasional. Ketika Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat di tahun 2017, hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara menjadi semakin tegang. Kedua negara saling mengancam dan membuat pernyataan yang sangat keras bahwa mereka bisa saling serang jika Korea Utara benar-benar melakukan uji rudal di dekat Guam. Meskipun ketegangan sempat menurun, tapi perselisihan mereka masih kuat. Terlebih setelah tanggal 24 Maret 2022, ketika Korea Utara melakukan peluncuran uji ICBM yang sukses untuk pertama kalinya, dan di bulan September 2022 mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa Korea Utara telah menjadi negara nuklir. Selain itu, di tahun 2024 ini, hubungan Korea Utara dan Korea Selatan kembali memanas setelah di akhir tahun 2023 lalu, Kim Jong-un
membuat pernyataan yang sangat provokatif dengan menyatakan bahwa Korea Selatan sebagai negara bawahan kolonial atau negara jajahan. Pernyataan ini juga diikuti dengan seruang di tanggal 15 Januari 2024 untuk melakukan amandemen konstitusi dengan tujuan mengatur ulang batas dengan Korea Selatan. Ditambah Kim Jong-un pun menyatakan bahwa kalau terjadi perang, maka Korea Utara akan berusaha lebih dulu mencaplok seluruh wilayah Korea Selatan.